Tes, tes.
terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Salam, selamat hari Minggu Mahubata. Selamat Minggu Advent napa opat ke Mahubata ganupan. Tata ibadah ta sedarion aima tata ibadah khusus berbahasa Simalungun. Topik minggu ta roh dona ibata paluahkon bangsan. Pesir-sir hita uhur pikirata masuk hita ma saat teduh. Puji hita tuata maritedo ding haleluya nomor 450 ayat sada das kubane ayat tolu.
Tuhan. Togotongon, laubaton sa hona namiyon, sayro hamso narituhan, podahi hamhanami. Sayro hamso narituhan, podahi hamhanami. Riap may tajongjong. Ibagas goranine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi napasing sitok palangit pakon tanoon. Amen. Jehovah do si parmahanahu, Sering anjay berangan kau, ipatudu doahu bani sampalan na mombur, anjay Tubuh-tubuh ipahisar do tonduyhu, itu berdoa di dalam hati turun hawani kurani. agepe mardalanahu bani lombang bagas ni hagulapan, sing mabiaraw. Ay hamdo makakumaniaw, tukot mo pakon si mangumudo ang namakuyaw. Hamdo na mangidang yahu ilobeni musukhu. Iminaki hamdo huluku anjay sirnito Panginoon. Der layak do na mangirik-ngirikahu sa dokah guluhku. Jalan pioldo marianan au firman di Jehovah sadokan hidupan. Haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Jehovah na ibata si parmahan ban nami. Terima kasih mai sombah kon hanami hubamu. Halani parmahani hamdo hanami das hubani sadarion. Marhite na parsirsirhon gan harganup na perlu bani goluh nami. Iha terima kasih hon hanami do haganup panobus muin marhite parsumbahon nami bani panorangon. Halani ay ondos bamuma parsumbahon nami on nagabe hite nami memuji apa pasangapon ham. Pargogoy jana ajari hamma hanami maka goluhkon diar laya apa idop ni uhurmu. Nagabe hataridaw ni hasaksian nami nadop manandaham. Hulong maatemu ham na ibata nami jalo hamma tonggo pakon pamujon namion. Marhite Tuhan Yesus Kristus si parmahan ban nami. Amin. Undul mahuria mandodi kita. Puji hitau setuata marhite doding haleluya nomor 27 ayat sada das kubani ayat tolu.
Riap baita jongjong. Martonggo mahita, masopot tondo sata. Ham Tuhan na ibata, ibagas toru ni uhurrodo hanami hubamu, masopot tondo sa nami. Ay na mangako do hanami, buhay do lang ihorjawan hanami aha na patut si horjawan nami. Halani ay, patut do hanami hona uhuman mu. Ham Tuhan, idop mauhurmu ben nami. Gatido hanami mangelak humbani tanggung jawab nami. Pajongjong kon hasintongan pakon habonaranmu. Jana hurang barani do hanami mamorsan silang. Halani mabiar hanami bani resiko. Buenando ipake hanami panorang mamikirhon diri nami sendiri. Marimbang mamikirhon na hinarosuhkonmu uhurmu. Paluaham mahanami humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan, idop ma uhurmu ban nami. Sonari, ibon hanami do haganup dosa hulobemu iri mangakuhon. Nasirsir do hanami pabayuhonmu. Aseboy hanami mandalakon hatamu. Jana bere hamma tondimu laho mambobay hanami bani goluh nami. Ham Tuhan, hidup ma'hurmu ben nami. Tangar anjaha por saya hita mahatan ni bata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Martua mahalak nadop sinasap palanggaran ni, nadop nirukup dosani. Martua mahalak anggoseng ihira Jehovah bani hajahaton. Amin. Ibagas holong ni bata, domay sasap haganup dosata. Halani ay, pataridah kon hita matanda-tanda ni pargoluan na bayu. Asa ngapon ma banine bata na ibabo. Amen. Undul huria mandudik kita. Puji hitau se Tuhan tamar hite duding, haleluya, nomor 20 sia, ayat sada, pakon ayat 2.
Riap maita jongjong. Saksihon hitama hataha porsayon tain, songon na sinaksihon ni Haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani debata na sasadain, Bapa perkudo na tarimbang, na manopang langit pakon tano, si Haganup na tarida, apa na so tarida. Au porsaya bani Tuhan Yesus Kristus na sasadain, anak sasani ni bata, na titubuhon ni bapain, sanggah nape dong duniaon. Ni bata humbani ni bata, nalihar humbani nalihar. Ni bata na sintong humbani ni bata na sintong. Na itubuhon lang na itopa, sisada hadirion pakon bapain. Marhiton sido ijadihon Haganup. Alani hita julma pakon halwata do susur iahun nagori atas nagabe daging marsiste tondi na pasing humbani si Maria sanggah nape haliaban anja kabe julma naipasilakon makokok hita bani panorang ni si Pontius Latus manaron na parngit janay tanom anja hamula manggolo banyan patuluhon mangington surati naik ke surga anja kundulis yamu ni bapain janah muda magira marhasoman asangapon laho maghunghungi alak na manggolo pakon nadot mate sendong ujung di harajaw ni au porsaya banitundwi na pasing Tuhan janas panggolo naroh humbani bapa pakon anain, si sombahon jana si pasangapon, rap pakon bapa apa anain, nadok marsahap marhite nabi-nabi, au korsaya bani kuria na sasadain, kuria pasadaan na pasing anjaha apostolis, au manaksiyon mandidiyon na sasadain, bahe nasasapan ni dosa, anja mangarap doaw bani patuho isagala nadop mate pakon bani hagoluan si Magira. Amin. Undul huria mandodi kita. Pai maha mendoring hita masuk mai tau bani persembahan bani inang Naomi.
Terpuji magoran ni Tuhan. Puji hitau se Tuhan marhiti doding haleluya nomor 444 ayat sada.
Di Advent keempat ini, kami dari seksi Bapa mau berbagi pengalaman tentang menyulam hubungan dalam keluarga. Dijelaskan bahwa menyulam hubungan dalam keluarga merupakan tugas seorang ayah untuk menuntun dan membawa anggota keluarga kepada sebuah titik kebahagiaan bersama. Dan untuk tugas tersebut tentunya sebagai ayah dapat memanfaatkan waktu untuk beristirahat sejenak dari tuntutan pekerjaan dan berkumpul menghabiskan waktu bersama dan menikmati waktu berkualitas bersama anggota keluarga. Untuk membahas menyulam hubungan dalam keluarga, mari kita saksikan dialog ini. Pak, apakah nanti di akhir tahun ini ada acara untuk berlibur? Tentu nak, tadinya Bapak mau ambil cuti panjang supaya kita sekalian mudik menjenguk opung di kampung. Kira-kira menurutmu bagaimana ya Bang? Sebetulnya aku juga rindu sama opung. Tapi Pak, di semester ini aku juga harus pergi penelitian bersama teman-temanku. Ada tugas dari dosen dan waktunya sudah dekat. Ya, kalau begitu kita nggak bisa lama ya? Iya, begitu Pak. Bagaimana kalau liburan kali ini kita ke Bandung saja Pak? Kita bisa naik kereta cepat nih. Kalau ke rumah opung nanti saja sekalian liburan lebaran. Kebetulan liburan setelah lebaranku cukup panjang untuk tahun depan. Coba tanya dulu kepada mamamu, setuju atau tidak? Mah, bolehkah kita liburan kali ini ke Bandung, Mah? Sebentar saja kok, karena aku harus menyelesaikan tugasku bersama teman-teman. Ya, tentu boleh, Nak. Kamu jangan lupa kabarin adikmu dulu ya, supaya dia jangan kaget. Iya, Mah. Nanti kalau adek sudah pulang, aku akan beritahu. Terima kasih ya, Mah, Pak. Demikian pembicaraan keluarga ini. Beberapa saat kemudian Roni tiba di rumah dan Roni sepertinya punya masalah dari sekolahnya. Mari kita dengarkan dialog selanjutnya. Dek, kamu sudah pulang. Bagaimana hari ini? Apakah pelajaranmu menyenangkan? Apakah ada masalah? Papa, sebetulnya perasaan Ade nggak enak. Besok kan kita memasuki minggu Advent. Katanya minggu Advent keempat. Aku malu, Pak. Teman-temanku tadi berbincang-bincang tentang minggu Advent. Aku nggak mengerti apa itu Advent, Pak. Oh, itu yang kamu pikirkan. Nah, Advent itu artinya kedatangan. Bagi orang Kristen adalah masa persiapan untuk menyambut Natal, yaitu kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus, dan juga menyambut kedatangan yang kedua kali pada akhir zaman. Masa Advent juga boleh masa pertobatan, Nak. Maka kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjuang menjaga iman kita kepada Kristus dengan menjaga kekudusan hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Sehingga nantinya ketika Dia datang, kita kedapatan tidak bercacat di hadapannya. Setelah mereka selesai berbincang tentang Minggu Advent, datanglah seorang penatua sebagai parjuma tanganan keluarga ini dan menyampaikan warta bahwa akan diadakan Natal di gereja pada minggu kedua. Shalom. Shalom. Silakan masuk. Ada apa kedatangan Bapak ke rumah kami? Begini Pak, kita akan merayakan Natal tahun ini dan Bapak beserta keluarga kami tunjuk untuk mengisi acara nantinya, yaitu persembahan pujian. Terima kasih, saya permisi. Salam. Salam. Ma, Bang, Adek, tadi Bapak Sintua mengatakan bahwa akan mengadakan Natal dan kita ditunjuk untuk mempersembahkan pujian. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan berlatih ya. Abang, kamu cari lagu yang akan kita nyanyikan. Adek, kamu yang bermain musik ya. Bapak dan Mama akan bernyanyi. Mari kita persiapkan waktu dan hati kita.
Inilah makna Advent keempat bagi kita, persembahan yang lahir dari hati yang gembira dan penuh sukacita, memuliakan Tuhan atas karyanya yang besar bagi kita semua. Selamat Advent bagi kita semua. Amin. Lihat baita jongjong. Martonggo maita. Hamba panami na Marianan inaguriatas. Puji-pujian pakon terima kasih atahon hanami hubamu. Alani holong pakon paramotionmu huban nami jemaat GKPS Harapan Indah. Alani bagas malas niuhur boy ope hanami mamuji pakon pasangapon goranmu. Tarlobi pesta menyambut hati tubuhmu aimah Natal di tahun 2020 on. Bani haganupan program kerja nadop direncanahon pakon nasiho lilaksanakan hanami jemaat GKPS Harapan Hinda. Hamma naman ramoti pakon mamasuh-masuh aseboy mardalan ibagas nadear. Bani panurangon itonggon hanami do anggota jemaat nami aima inang Nyonya Priyama Damanik Boru Marpaung na lagi pemulihan i rumah sakit. Beri hamma kesembuhan marhite perawatan na ibere petugas rumah sakit. Sonai orang tua nami, orang tua Jelita Purba inang simatua ni Bapak Situa Peri. Beri hamma panramotion ase boy inangon sehat kembali, ase bersuka cita dalam perayaan Natal on. Mangindo use hanami pas-pasu hamma haganupan jua-juamu mulai tingkat jemaat GKPS Harapan Indah das hubani tingkat pimpinan sinode pusat. Panorangon adongdo jemaat nami na lagi mulak dalam perjalanan menuju keluarga di huta. Beri hamma panramotion ase sehat-sehat i perjalanan das balik use u Bekasi on. Mangido use hanami Tuhan ase pargogoy ham jana beri ham kemampuan hubani penyelenggara negara nami. Ase boy memberi kebijakan terkait masa kampanye on, masa pilkada legislatif, masa pilpres. Ase kondisi tetap aman janah kondusif. Ase boy negara namion bangkit janah dear mardalan bani kesejahteraan rakyat Indonesia. Jalu hamma tonggo pangjon namion Tuhan. Amin. Hamba panami inaguri atas say nama passing magoranmu. Ajari hamma hanami papasing kondon. Marhiteo nasirsir hanami manangihon pakon makporjaon hadamu bagas kulit nami. Say roh maharajaonmu, say saut maharostu niuhurmu inaguri tongaon, songon na inaguri atas. Tundui mo na passing maharianong ganam. Asi parkukuhi hanami laho patariakon tanda-tanda ni harajaonmu. Pakon pasaut kon rosuniurmu itanokon. Marhitay pambalusyon apa pangabak namin na taluk ilobeng. Beri hamma ben nami sedaryon haguluan hari-hari. Ajari hamma hanami selambin mangidah mananda janah mamboto. Napita hamdo haruhan ni haguluhan nami. Asihan aspon nami kuili silayak. Ndok pineremu pakon nasiho pineremu ope kuper nami. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman na mardosa dopak hanami. Ajari hamma hanami magkahulong hasuman nami. Songon pagkahalongin umpan nami. Ase na madiari bayan hanami balos minajahat. Lang marsubil, lang mardundum, lang rapas niuhur nami Tuhan Yesus. Kargukuhi hamma hanami. Ase tongtong mambalosi ham. Jangan magkahulong asom. Ulang hanami bubay ham huparlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. Ham Tuhan na ibata,
Rurut anja permuduhan mah nami. Bahwa malimbangi siding ni sibolis. Asemonang hanami mengimbang pangagung ini. Ay hamdo simada harajaon, pako naguguhon, apa sangapon sa dokah ni. Amen. Hundul huria. Mandodi kita. Puji hitau setua tamar hitiduding haleluya. Nomor 137 ayat sada das kubani ayat tol. Ting ibagas mingguon. Salam. Selamat hari Minggu mah Bata Haganupan. Selamat merayakan Minggu Advent yang keempat Bata Haganu. Pakon selamat beribadah Bata Haganupan Jemaat Huriani Tuhan. Pakon selamat melayani, selamat menaburkan firman hubani inang biponami. Selamat Tuhan berkati pelayan ini ham inang pakon keluarga. Bapak inang Huriani Tuhan sadarian tangan kita ting huriata na parlobe kegiatan jemaat GKP Sarapan Indah dalam seminggu ini yang akan kita lalui. Yang pertama, nanti sore tanggal 24 Desember hari ini akan dilaksanakan ibadah perayaan malam Natal jemaat GKP Sarapan Indah dimulai pukul 17.30 WIB. Agar kita boleh semua jemaat boleh mengikuti ibadah Natal kita pada nanti malam. Kemudian yang kedua, besok Senin tanggal 25 Desember 2023 akan dilaksanakan ibadah perayaan Natal dan HBN Bani Jemaat GKP Sarapan Indah. Ibadah dimulai pukul 10.00 WIB. Jadi besok kita ibadah perayaan Natal sekaligus warja bagal nama pasing. Ketiga, perayaan Natal dan HUT nama Poso GKPS yang ke-70 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 bertempat di GKPS Cempaka Putih dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dress code warna merah atau pink. Kemudian keempat, ibadah perayaan Natal bersama Tumpuan Inang Nomi GKPS sedistrik 7 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dimulai pukul 10.00 sampai dengan selesai bertempat di Gereja GKPS Bekasi, Jalan Letnan Arsyad Kayu Ringin, Bekasi. Jadi kepada Inang Naomi di gereja kita GKP Sarapan Indah supaya mengikuti ibadah Natal tersebut. Kemudian
Yang kelima, ibadah akhir tahun, malam tahun baru Jumat GKP Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, dimulai pukul 17.30 WIB atau jam setengah 6 malam. Kemudian ibadah tahun baru GKP Harapan Indah akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024 dimulai pukul 10.00 WIB. Yang ketujuh, pembaptisan atau tardidi anak dari keluarga Bapak Ronald Purba, Inang Dora Maria Damanik, nama anak Rehuel Denilio Purba, tempat tanggal lahir Bekasi tanggal 14 bulan 12 tahun 2019. Waktu tardidi akan dilaksanakan Minggu tanggal 21 Januari 2024. Kemudian jemaat yang berulang tahun. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, pemudi Selvi Anggraena Borusinaga pada tanggal 19 Desember. Yang kedua, anak sekolah minggu Gladys Anastasia Purba tanggal 19 Desember. Kemudian yang ketiga, Situa Robertson Saragi tanggal 19 Desember. Kemudian yang keempat, pemudi Depi Krismawati Damanik tanggal 21 Desember. Dan kelima, Inang Natalia Marpaung tanggal 22 Desember. Kemudian masuk kita kepada laporan keuangan. Laporan keuangan cepat GKP Harapan Indah tanggal warta tanggal 24 Desember 2023. Subtotal pemasukan Rp7.011.077. Subtotal pengeluaran Rp4.313.615. Total pemasukan Rp2.907.462. Saldo awal minggu sebelumnya Rp5.295.671. Saldo akhir minggu Rp7.993.133. Kemudian masuk kita kepada laporan keuangan panitia pembangunan tanggal 24 Desember 2023. Total pemasukan minggu Rp3.600.000. Total pengeluaran minggu nihil. Saldo minggu sebelumnya Rp9.340.064. Saldo akhir Rp12.940.064. Kemudian sisa pinjaman jemaat Rp795 juta. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi untuk memberikan persembahan pada pelunasan hutang gereja dapat mentransfer ke rekening mandiri nomor 15 600 187 20310. Kemudian bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan BNU dapat mentransfer ke rekening BRI Gereja Kristen Protestan Simalungun Harapan Indah nomor rekening 0424 01 00 0954 568. Uang yang masuk pada minggu ini, yang pertama diterima BNU dari keluarga Bapak calon Situa Romanson Purba, pembangunan Batni Rp100.000, ukas jemaat Batni Rp100.000. Diterima BNU dari keluarga Situa Ronaldo Sitopu untuk kas jemaat banyaknya Rp500.000. Di Jalodo BNU bani keluarga Pandi Jai Inang Boru Sipayung, pembangunan Batni Rp100.000. Jalodo BNU bani keluarga Ronald Saragi Boru Siagian, pembangunan Batni Rp1 juta. Seksi Bapak Rp100.000, seksi Inang Rp100.000,
seksi nama poso Rp100.000, seksi sekolah minggu Rp100.000, full timer Rp100.000, kas jemaat Rp500.000. Kemudian jalodo BNU hubani opung Andre Purba Nyonya Toga Torop Boru Malau pembangunan batni Rp500.000. Kemudian jalodo janji iman na parlobe hubani keluarga Bapak Herdiwanto Saragi batni Rp1 juta. Kemudian jalodo janji iman hubani keluarga Sintua Ferry Nelson Sinaga batni Rp500.000. Total uang yang masuk bani ibadah minggu tah bani Sadarion batni Rp4.800.000. Total jemaat yang hadir mengikuti ibadah minggu pada hari ini banyaknya 80 orang. Kemudian yang akan melayani ibadah minggu di GKPS gereja kita pada minggu ini, yang pertama yang melayani untuk kegiatan malam Natal nanti malam, ambilan atau khotbah Bapak Pendeta Richard Siboro, para legenda Bapak Mewah Sinaga yang membawakan doding Sintua Pridona Borutondang, kemudian Panggalang calon Samas Asriani Silangit, Panggalang 2 calon Sintua Roseliati Boru Parapat, pemerhati calon Samas Priska Boru Tagalung, pemusik Alfredo Boru Sumbayak, singer 1 Melda Sitopu, singer kedua Kiki Saragi, singer ketiga Robert Purba, model ibadah model khusus, kesaksian pujian panitia. Kemudian tanggal 25 Desember yang melayani ambilan Bapak Pendeta Raja Sinaga, para agenda Situa Jarisden Damanik, Doding Samas Juliani Borsumbayak, kemudian Panggalang 1 calon Sintua Datin Simaringga, Panggalang 2 calon calon Sintua Priska Boru Tagalung, pemerhati calon Samas Asriani Boru Silangit, pemusik Kevin Damanik, singer 1 Irene Boru Toga Torop, singer 2 Dela Purba, singer ketiga Dewi Boru Sipayung, model ibadah model khusus HBN, kesaksian pujian sektor atau sektor plus BDS. Kemudian yang akan melayani pada ibadah minggu kita pada tanggal 31 Desember pagi, ambilan Pendeta Raja Sinaga, para regenda Samas Juliani Boru Sumbayak, Doding Sintua Dona Boru Tondang, kemudian Ting Sintua Hamonangan Purba, Panggalang 1 calon Samas Maruli Aloho, Panggalang 2 calon Sintua Detin Simaringga, pemerhati calon Samas Erikson Manurung, pemusik Pandri Butar-Butar, singer 1 Elserida Sipayung, singer 2 Dewi Sipayung, singer 3 Derti Boru Sinaga, model ibadah model khusus, kesaksian pujian PMJ atau jemaat. Demikian ibadah ting-ting yang boleh kita dengarkan pada minggu ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanan kita. Mari kita bawa berdoa. Dia tetupa bani haganu pasu-pasu pakon berkat na ibere ham Bapa humbani nami Tuhan huria GKPS Harapan Indah doma itangar hanami Tuhan ting-ting huria nami berkati Tuhan aseboy anami tong-tong terus boleh melayani dengan baik Bapa sonehoma sibere-bere nami apa yang sudah kami berikan biarlah Tuhan yang memberkati selalu ya Bapa. Asa supaya semakin banyak yang boleh kami berikan untuk pelayanan Tuhan. Berkati ibadah minggu hanami Tuhan. Bani minggu-minggu on. Perayaan-perayaan Natal nami Tuhan. Berkati. Sunehoma haganuk na mertugas Bapa. Boleh mertugas ibagas nadear, ibagas
pasu-pasu pakon berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan kegiatan nami Bani Sadarion ase boy mardalan ibagas harusuhmu Bapa. Terima kasih Bapa on matonggo nami ibagas Kristus hanami martonggo. Amin. Bandodi kita. Pai mai jalo hita hatane nebatane padasne inang peweta. Mendoding hita humbani haleluya. Nomor 310 ayat sada takon ayat 2. Martongko mahita. Tarpuji ma goranmu ham Tuhan na ibata Bapa nami na isurga. Marhitehon ni na totap doham makkaholongi hanami. Masarihon goluh nami. Rosi mamasumasu hanami. Aido na yahapon hanami bani panorang minggu adpen na paopat kon sadarion. Ase marmalas ni hurmahanami Tuhan kuryamu. Ijalo hanami mahatamu Tuhan. Nalaho patoguh kon pangarapan nami. Ibagas na mangalwalo parohmu hutongah-tongah nami. Ase riap hita Tuhan. Tondui mo na pasing Mariana ni tongah-tongah nami. Manggoki uhur pikiran nami. Rosi. Mamasu-masu juak-juak mo na laho padaskon hatamuin. Ibagas gora ni anakmu Jesus Kristus. Jaloham tonggo pangindoan nami. Amen. Shalom batahaganupan Bapak Inang. Sonay human yung bah nami na maposo pakon sekolah minggu tene.
Selamat Advent na paopat kon mahubata. Bapak inang hita haganupan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita membaca secara responsoria. Saya memulai dari ayat yang pertama. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dear Bapak Inang, sambut kita firman Tuhan ini dengan menyapa saudara kita dengan mengatakan selamat Minggu Advent yang keempat. Berikan senyum yang terbaik. Nasiam dong, Ma. Iya. Terima kasih, Mak. Horas mau bataga dupan. Shalom. Selamat hari Minggu. Iya. Bapak Inang malah suhur tatene, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Jadi, anggodomai masuki kita Minggu Advent keempat, itu artinya kita sudah melewati Advent pertama, yang menekankan pengharapan serta pertobatan, lalu di Advent kedua, yang menekankan tentang kesetiaan dan iman. Advent ketiga, cinta, kasih. Dan keempat hari ini menekankan perdamaian. Domma damai uhurta, halani sihol masuk ma Tuhan ta, hutongah tongah ta. Tentunya Bapak Inang, setelah kita melewati keempat minggu Advent ini, bodari kan marmalasnya hurmah kita. Kita akan memasuki suasana Natal. Suasana kegembiraan yang menyenangkan hati karena memang tidak hanya karena kita bisa berkumpul bersama keluarga. Bukan hanya karena kita bisa mengunjungi keluarga. Bukan hanya karena kita bisa mudik atau sebentar istirahat dari pekerjaan kita. Kan do merlibur kan? Anggo ahado gorani ASN sonari PNS kan? Merlibur matene. Iya, dong program nion kan? Nanti setelah Natal kemana? Ke puncak kah? Kemana kah? Artinya memang ketika saat-saat Natal tiba, itu akan menyukakan hati kita, menyenangkan hati kita. Tapi lang-ay natang tene Bapak Inang. Bukan itu yang prioritas dalam menyambut Natal ini. Tidak. Tetapi apa yang menjadi prioritas menyambut Natal ini, sukacita kita, kegembiraan kita, hasonangan ta'ai, ay mahalani. Yesus, Sang Juru Selamat, telah datang dan Immanuel bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya dikatakan dalam teks kita ini pun tadi, bersorak-soraklah. Iya. Bergembiralah karena datang penyelamat. Karena dia telah datang. Bisa kita bayangkan Bapak Inang, kegembiraan kita
ketika kita menyambut seseorang, tamu, atau keluarga datang ke rumah kita. Yang mungkin juga kita tidak bayangkan mereka bisa datang. Tentunya kita pasti sukacita. Adong napusokan urang goroh keluarga rumah. Kan radu pikiri sonai ima ngahong meruhon nini kan radu sonai. Iya. Ingat Bapak ini. Itu bukan diukur oleh bagaimana kita menjamu dia, tetapi bagaimana hati kita dengan sukacita menyambut dia. Kalau sudah dengan hati yang sukacita, lang pikirin na legan-legan be. Aima bodari, aima penekanan di Advent keempat ini, meningun dengan hati yang damai, kita menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Adong istilah ni halak Batak, langko botoh mudah-mudahan lang salah tene. Halani bahak doi jon hita mangarusion. Pepatah orang Batak maka tahun sonon. Pilo-pilo madungdung, tu pilo-pilo marajar. Salpu manalungun, solukma najagar. Anggo istilah bani halak Indonesia ini habis gelap, terbitlah terang. Jadi doma salpu haganupan hangaluton. Sudah berlalu semua kesedihan-kesedihan, berlalu semua pergumulan-pergumulan, maka akan datang yang menyukakan hati. Maka Bapak Inang, sebelum kita melihat atau sebelum pasal 35 ini, sebenarnya di sana pada umat Israel pada waktu itu telah diberitakan tentang penghakiman Allah, hukuman Allah terhadap bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk bagi umat Israel. Termasuk mahubat tahun, ikuria GKP sarapan indah on. Tapi di dalam khotbah ini, itu diikuti disertai dengan janji yang manis. Disertai dengan janji yang menyukakan hati. Di mana adanya belas kasih Allah yang besar bagi umatnya. Walaupun mereka sedang dan di dalam pembuangan pada waktu itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Tetapi Bapak Inang, Allah tidak memperhitungkannya. Artinya Allah tidak mau berlama-lama menghukum umatnya. Allah sangat berduka kalau umatnya itu selalu di dalam tekanan dan penderitaan. Dan memang konteksnya di teks kita ini sebenarnya umat itu belum menerima hukuman. Belum. Tetapi kita bisa melihat bahwa ancaman-ancaman seperti itu harusnya sudah terjadi karena umat Israel tidak menunjukkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena umat Israel tidak menunjukkan perubahan. Lalap do NN, botona siam doai, nai dasa. Nin dasa, ini kan? Iya. Tidak ada perubahan. Sementara pada waktu itu yang menjajah mereka adalah bangsa Babel. Bangsa Babel itu semakin berkembang menindas mereka. Dan mereka sebenarnya takutan. Mereka sebenarnya berduka dan mengeluh. Dan merasa tersesat. Tapi yang anehnya Bapak Inang, di dalam kondisi seperti itu mereka bukan datang kepada Tuhan. Iya. Tidak datang kepada Tuhan. Mereka justru melupakan Tuhan. Kan aneh seperti itu. Sudah tersesat, sudah merasa hidupnya terancam, tapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Justru mereka melupakan Tuhan, sehingga mereka tidak dapat mengelakkan, menghindari hukuman yang ada, yang datang kepada mereka. Babel adalah sejarah besar yang merupakan duri dalam daging bagi umatnya. Jadi yang godoma duri dalam daging itu sesuatu yang selalu menyakiti Bapak Inang. Yang selalu mengganggu dan menyusahkan. Namanya duri dalam daging. Anggodonglah duri dekke,
ketika kita makan ikan, masuk ke gusi kita, nggak usah lama, sepertinya sudah nyeri, kan seperti itu. Kalau dibiarkan itu semakin nyeri dan semakin membawa infeksi bisa saja. Demikianlah Babel yang merupakan sejarah besar yang menjadi duri dalam daging di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Dan umat pasti mengalami hukuman karena dosa mereka. Tetapi Bapak Inang, hari ini, di Minggu Advent yang keempat ini, Proto Yesaya menyampaikan kabar baik. Dikatakan tadi, karena Allah sendiri yang dapat membawa perubahan dan keselamatan kepada umatnya. Jadi nubuatan Proto Yesaya teks kita ini sebenarnya Bapak Inang merupakan antisipasi kepada umatnya. Mengantisipasi supaya umatnya itu menyadari siapa dia. Mengantisipasi supaya umatnya itu tertolong untuk memahami mengapa mereka dihukum. Dan siapa yang dapat melepaskan mereka, menyelamatkan mereka dari hukuman tersebut. Jadi kalau kita lihat tadi di ayat 1, di sana dikatakan bahwa sukacita itu dimulai dengan kuasa penciptaan dan kuasa perubahan keadaan yang dikerjakan oleh Allah. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Itu di ayat 1 Bapak Inang. Dan itu boleh terjadi adalah karena Allah sendiri yang berkarya di sana. Allah sendiri yang melakukannya. Dan perubahan itu dikatakan keadaan sebelum dan sesudah. Jadi sebelum keselamatan itu Bapak Inang, sebenarnya kita lihat di slide yang pertama, inilah gambaran mereka sebelum keselamatan itu. Silakan dulu Bang. Ya, jadi sebelum keselamatan itu datang, ada 3 serangkai kematian. Gambaran serangkai kematian. Ini dikatakan padang gurun, padang kering, padang belantara. Gambarnya itu. Jadi ini mengatakan tidak ada kehidupan di sana. Apalagi pengharapan. Lalu bagaimana bersorak-sorai? Dikatakan tadi di sini bergirang, bersorak-sorak, dan berbunga. Kalau seperti ini keadaannya, bagaimana mungkin orang bisa bersorak-sorak? Bagaimana mungkin padang bisa berbunga? Sebelum keselamatan, keberadaan seperti ini. Padang gurun, padang kering, padang belantara. Yang memang tidak ada kehidupan di sana. Jadi ini terjadi karena memang dosa umat Israel yang memang tidak pernah memberi perubahan. Diingatkan oleh para nabi pun, diingatkan oleh malaikat pun, diingatkan oleh perbuatan-perbuatan besar Tuhan pun. Mereka tidak mampu melihat itu. Mereka tidak mampu memahami itu. Jadi 3 serangkaian kematian ini sebenarnya kehidupan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kalau dikatakan Babel itu menyusahkan duri dalam daging bagi umat Israel, ini dia. Seperti ini gambarannya. Jadi jelas tidak menyenangkan, tidak menggembirakan. Karena padang gurun Bapak Inang merupakan memori yang tak pernah terhapuskan dari kehidupan orang Israel. Jadi mereka pun keluar dari Mesir. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka juga mengalami atau menjalani perjalanan selama 40 tahun. Jadi padang gurun ini juga menjadi saksi bagi mereka. Tidak menyenangkan. Kalaupun berita itu dikatakan Allah menuntun mereka keluar dari Mesir, tetapi ternyata dalam perjalanan itu mereka tidak menikmatinya. Mereka justru bersungut-sungut. Mereka justru merasakan kesesakan hidup di dalam
perjalanan mereka. Dan itu juga mereka alami ketika mereka dari Babel. Kalau dari Mesir mereka menjalani perjalanan 40 tahun, dari Babel juga menjalani perjalanan yang sangat menyusahkan. Dan itu juga menjadi duri dalam daging bagi mereka. Jadi Mesir dan Babel ini merupakan dua tempat penindasan umat Israel. Dan untuk keluar dari tempat penindasan ini pun, mereka harus melalui 3 serangkaian kematian ini. Mereka harus melalui padang gurun, padang kering, dan padang belantara. Karena tempat ini tempat yang sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Jadi sangat menyesakkan Bapak Ibu. Lalu kita melihat bagaimana Yesaya menyampaikan kabar baik, berbanding terbalik dengan realita yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin ya kalau sudah seperti ini keadaannya, kering, tandus, tidak ada kehidupan. Lalu datang suara mengatakan bersorak-soraklah. Siapa yang bisa bersorak-sorak Bapak Inang dalam keadaan seperti ini? Enggak ada yang mampu. Enggak ada. Tapi kenapa Proto Yesaya mengatakan bersorak-soraklah? Ia menyebut bergembiralah, berbungalah. Kondisi yang mustahil terjadi di padang gurun. Tetapi Yesaya menubuatkan kedatangan Allah yang mengubahkan penderitaan menjadi sukacita. Bagi Allah tiada yang mustahil Bapak Inang. Amin. Bagi manusia mustahil padang gurun bisa menjadi sukacita. Enggak akan ada di sana kehidupan. Tetapi kita melihat Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah begitu mengasihi umatnya. Walaupun umatnya berpaling, berdosa, jatuh bangun dalam dosa. Walaupun umatnya itu menyakiti hatinya, mengecewakan, mengkhianati, mendua hati. Tetapi Allah kita itu Allah yang mengingat janjinya. Jadi Allah tidak sanggup berlama-lama menghukum umatnya Bapak Inang. Allah tidak sanggup melihat umatnya terus dalam penderitaan. Tapi jangan karena itu, sodap doha penagabe karistenon. Enak juga menjadi orang Kristen. Karena Allah orang Kristen itu kan Allah yang pengasih. Benar Allah yang pengasih Bapak Inang. Tapi Allah juga Allah yang adil. Itu makanya kita menantikan keadilannya di kedatangannya kedua kali nanti. Apakah kita masuk ke serangkaian kematian ini atau serangkaian kehidupan? Tergantung bagaimana kita merespon berkat Tuhan di dalam hidup kita. Artinya Allah mau supaya umatnya mengalami perubahan secara totalitas. Supaya umatnya itu bersorak-sorai. Maka diubahkan. Ini dia 3 serangkaian kehidupan ini. Tadi dikatakan padang gurun diubah menjadi Libanon. Padang kering diubahkan menjadi Karmen. Padang belantara diubahkan menjadi Saron. Gambaran serangkaian kehidupan yang membawa umat untuk bersorak-sorai di dalam kehidupannya. Jadi ini juga yang menjadi penyemangat bagi kita Bapak Inang. Supaya kita bersorak-sorai. Karena nubuatan ini sebenarnya adalah petunjuk jalan bahwa Allah datang melalui nantinya kelahiran juru selamat. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang akan mendatangkan 3 serangkai kehidupan ini. Jadi bagi manusia mustahil. Jelas. Bagi Allah tiada yang mustahil Bapak Inang. Padang kering. Di mana di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ikut bergirang. Ikut bersorak-sorak. Padang belantara adalah gambaran kesulitan, penderitaan. Juga pada saat yang sama akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi luar biasa sebenarnya Bapak Inang. Berbanding terbalik apa yang disampaikan oleh Proto Yesaya kepada umat Israel.
Jadi bagi orang yang mengandalkan, bagi orang yang berserah penuh kepada Tuhan, dia akan mengalami 3 serangkai kehidupan ini. Kita masih ingat 3 serangkai kehidupan itu sudah dibuktikan oleh Allah lewat bagaimana perjalanan umat Israel. Tidak hanya dilindungi, tidak hanya disertai, tapi juga segala sesuatunya dicukupkan. Pada perjalanan itu air tidak ada, melalui Musa memukulkan tongkat, maka air akan datang. Umat bisa minum dengan puas. Allah mendatangkan mana ketika mereka kehabisan makanan roti, lalu mereka dikenyangkan. Ini harus mereka pahami bahwa di masa sulit itu justru merupakan momen mengalami kasih pemeliharaan Tuhan. Sekarang orang Israel diberi dorongan semangat untuk kembali ke Yerusalem. Kan begitu ya Bapak Inang. Ketika keluar dari perbudakan di Mesir dan Babel. Di mana ketika mereka melewati 3 serangkaian kematian ini, mereka harus punya semangat motivasi. Mereka harus berdamai dengan diri mereka. Mereka harus menerima damai itu dari Allah. Bagaimana mereka bisa mengalami itu? Mereka melihat kemuliaan Tuhan, yaitu pertanda penyertaan Tuhan. Sama seperti pada waktu Allah menyertai umatnya lewat tiang api dan tiang awan. Mereka harus melihat itu. Ketika mereka melihat itu, maka mereka akan bisa berjalan terus. Jadi orang yang melihat tiang api, tiang awan akan selamat. Orang yang memandang kepada Tuhan akan selamat. Orang yang melihat Yesus di palungan akan selamat. Jadi mari cek and recheck Bapak Inang. Sudah 4 minggu Advent kita jalani. Siapa yang kita lihat? Siapa yang kita pandang? Apakah kita masih melihat memandang pergumulan kita? Apakah kita masih melihat memandang sakit penyakit kita? Penderitaan kita? Kalau itu yang kita pandang, kita lihat Bapak Inang, tidak akan ada perubahan. Yang ada hanya kesedihan. Yang ada hanya keputusasaan. Tapi mari lihat kemuliaan Allah. Mari lihat bintang itu yang menerangi perjalanan para gembala dan orang Majus, menuntun mereka di mana tempat Sang Yesus lahir. Maka mereka mendapat perubahan. Dari duka, dari takut, dari sedih, berubah menjadi damai sukacita. Jadi mari Bapak Inang di momen Advent keempat ini, supaya damai itu berada di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Mari lihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itulah yang akan mendorong kita untuk bersorak-sorak menyambutnya. Kalau padang gurun, padang kering, padang belantara bisa bersorak-sorak Bapak Inang, masa sih kita tidak? Apa alasan kita? Mari lihat kemuliaannya. 3 serangkai kematian itu diganti menjadi 3 serangkai kehidupan. Proto Yesaya menggambarkan Libanon, Karmen, dan Saron. Libanon ini Bapak Inang, inilah gambaran kebesaran dan kekuatan. Dari Libanon inilah tumbuhnya kayu ares yang kokoh untuk dijadikan bangunan. Sumber mata air yang mengalir ke seluruh penjuru. Itu artinya serangkaian kehidupan. Dari Libanonlah datangnya sumber kehidupan itu, mata air kehidupan itu. Kekayaan Libanon menggambarkan bahwa umat Israel dipulihkan oleh Tuhan. Jadi dari padang gurun menjadi Libanon. Mustahil bagi umat Israel, mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Inang. Juga Karmen yang digambarkan dengan padang yang subur, yang menghasilkan buah yang baik. Jadi padang kering yang tidak ada tanda-tanda kehidupan
Ditanam pun gandum apa saja, tidak akan ada bisa hidup. Tapi ketika Tuhan berkata, ketika umatnya melihat kemuliaan Tuhan ada di sana, maka padang kering berubah menjadi Karmen. Padang yang subur, yang bisa menghasilkan buah yang lebat dan manis. Lalu Saron digambarkan padang yang dipenuhi bunga, yang indah dan bermekaran. Inilah gambaran kasih karunia Allah diberikan kepada umatnya. Inilah yang harus kita imani Bapak Ibu. Jadi tidak hanya umat Israel pada waktu itu mengimani ini. Mungkin pada saat ini Bapak Inang, 3 serangkai kematian ada pada kita. Gersang, hati gersang, pikiran kosong, perasaan juga kosong. Semua ini bisa diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat kemuliaan Tuhan. Jangan lebih kita melihat penderitaan dan kesusahan itu. Masalah kita. Jangan lihat ATM-ATM muai. Lagi bahat ATM-mu. Ancaman tantangan masalah. Lang ATM na BCI dah betul. Iya. Pori bahat pe ATM-mu. Salah sada manaminay. Ang salah manggunahon ay ham. Boydo. Iya. Mari kita lihat kemuliaan Tuhan dalam ATM kita. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam ancaman, tantangan, masalah yang kita hadapi, yakinlah Bapak Inang, 3 serangkaian kematian tadi bisa berubah menjadi 3 serangkai kehidupan. Onma, arti ini asehita, terus menerus datang kepada Tuhan. Inilah artinya supaya kita selalu datang berserah kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan Bapak Inang. Ini harus kita pahami. Teruslah melihat kemuliaan Tuhan. Jangan melihat persoalan dan pergumulan kita. Karena persoalan hidup akan membuat tangan kita lemah. Lutut kita goyah. Pengharapan kita hilang. Artinya kita tidak akan bisa bergerak. Maka jangan lihat itu. Jadi yang dikatakan tangan lemah di dalam teks kita itu, ini adalah artinya nggak ada lagi kekuatan untuk mengangkat. Jangankan mengangkat sesuatu benda, untuk menggerakkan ke atas begini pun tidak mampu. Itu yang dikatakan tangan lemah. Jadi kalau sudah lemah, maka makawah pelang ibu toh kita be. Melihat kemuliaan Tuhan pun tidak bisa lagi. Hanya menunduk dan menunduk. Akhirnya terpodong makan. Iya. Langit tangar be kemuliaan ai be. Langit tangar be berita sukacita ai be. Iya. Tapi mari angkat. Dan lutut yang goyah itu artinya tidak berdaya karena ketakutan. Kalau lutut yang goyah itu Bapak Inang, ini sebenarnya biasanya terjadi karena ketakutan, gemetar. Enggak tahu takut karena apa. Takut rasa bersalah atau bagaimana. Jadi kalau lututnya goyah, dia akan selalu gemetar. Jadi ingat kita, maanggodongi horjau kita sada horja yang tidak baik. Lutut ini akan gemetar. Enggak akan sanggup berdiri. Karena lutut ini sudah lemah di sana. Dan memang ini dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Karena memang mereka sudah melakukan kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Wajar mereka goyah. Wajar mereka lemah. Buktinya, ketika bangsa Babel datang, mereka memang ketakutan, gemetar, tapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka justru mengandalkan pikiran, bahkan mencari koalisi dengan bangsa yang kuat, yaitu bangsa Mesir. Seberapa rupanya kekuatan bangsa Mesir dibandingkan sang penguasa kehidupan ini. Itu yang dilupakan oleh umat Israel. Maka memang mereka wajar takut Bapak Inang. Sehingga bertahun-tahun ditindas, menderita, itu bukan sebenarnya karena Tuhan tidak menolong, tidak mengasihi. Justru mereka yang meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Mereka tidak merasakan ada Tuhan di sampingnya. Jadi orang yang seperti ini biasanya begini Bapak Inang. Ada masalah, dia terus berpikir keras dalam pikirannya bagaimana ini, kenapa begini. Dia lupa Tuhan berikan aku hikmat.
Akan begitu. Berikan aku hikmat untuk memahami persoalanku ini. Dia tidak mengatakan itu, tapi justru kenapa ini terjadi? Kurang apa yang kukerjakan? Apalagi yang kurang? Emangnya apa sih yang sudah kita lakukan Bapak Inang dalam hidup ini? Seberapa besar rupanya sudah kita lakukan dalam hidup ini? Kan begitu. Itu yang dilupakan oleh Israel. Mereka ketakutan, tetapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan melihat itu. Maka Tuhan berkata, aku sendirilah yang akan datang membawa kabar baik itu. Maka dikatakan di ayat 4 tadi Bapak Inang. Silahkan Bang di ayat 4 dulu supaya kembali kita baca. Mari Bapak Inang kita baca dulu ayat 4. Dua ya. Katakanlah, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Nah, ini menggambarkan bahwa datangnya perubahan itu dari kondisi ketakutan menjadi kegembiraan adalah atas prakarsa Tuhan sendiri. Jadi jangan takut. Kalau dikatakan jangan takut, datang kepada Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu. Ulang ajam kon pangbotohmu. Ulang ajam kon hamha adonganmu sadia maai pigadoka mai boy bertahan. Kita ingat di khotbah kita beberapa minggu yang lalu, semua akan berlalu. Kan begitu Bapak Inang. Hak adonganmu aipe, itu akan berlalu. Maka jangan ngajamhon. Hapanderimu, hapentaranmu, itu akan berlalu. Maka tidak bisa menjamin. Yang ada adalah seperti yang dikatakan firman ini. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Tetapi ketika kita jangan takut, jangan menoleh kepada pergumulan kita. Jangan menunduk terus. Jangan tertatih-tatih, menangisi, meratapi pergumulan itu. Tapi lihatlah dia. Ia sendiri yang akan datang menyelamatkan kamu. Jadi kalau kita teruskan Bapak Inang, di ayat 5, 6, itu lebih menarik lagi dikatakan bahwa perubahan itu luar biasa. Orang buta menjadi celik, orang lumpuh bisa berjalan. Itu kalau memandang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lang naido. Orang tuli bisa mendengar. Orang lumpuh melompat-lompat kegirangan seperti rusa. Dan mulut orang bisu bisa bersorak-sorai. Luar biasa Bapak Inang perubahan. Yang akan diberikan ketika kita melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Lanjut di slide yang terakhir Bang. Nah, ini dia. Tonon ma namine Bapak Inang, malas ni uhurta. Beginilah hendaknya sukacita kita di minggu Advent keempat ini, minggu Advent yang terakhir, yang akan kita dituntun memasuki Natal, menanti kedatangannya. Nah, aduh, apakah kita masih melihat keterpurukan kita? Masih melihat keberdosaan kita? Bangkit. Damaikan hati kita. Berdamailah dengan diri kita. Karena di sana kita akan melihat perubahan. Seperti yang dikatakan Yesaya dalam khotbah ini. Jadi sebenarnya Bapak Inang khotbah ini menyemangati kita untuk mengakhiri tahun 2023 ini. Dan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Walaupun terkadang hati kita dipenuhi kekhawatiran. Wajar doai. Halanya dong udah khawatir maka harus ada semangat. Ada kegelisahan maka harus dikuatkan. Jadi yang godong kita maka tahun, aku gak pernah khawatirnya. Hilang manusia biaya. Iya. Aku gak pernah kecewa katanya. Itu gak manusia.
Aku nggak pernah takut. Aku nggak pernah menangis, nggak pernah bersedih. Di dunia ini Bapak Inang, semua ada waktunya. Maka semua itu kita alami. Enggak pandang apakah dia anak-anak, apakah dia nama poso, apakah dia orang tua, apakah dia laki-laki perempuan, kaya dan miskin. Semua akan mengalami. Tetapi hari ini kita cukup diberi sukacita. Bahwa sukacita yang dihadirkan oleh Tuhan, kita bisa menikmatinya. Halanyai tahganu panahinargani Tuhan ta, mari kita saling menguatkan dalam hidup ini. Keluarga lepas keluarga, antara suami dan istri, antara anak-anak dan orang tua. Jadi ngoidah kita sepintas no kenai dialog daripada menyulam hubungan dalam keluarga. Mari kita cek and recheck Bapak Inang. Apakah hubungan keluarga kita sudah seperti itu? Biasanya kan kalau orang Batak itu anaknya mengatakan seperti ini kepada orang tuanya, rado orang tua merbalos, pajago-jago ko, natuare do peho tubuh nini kan, rado sonai. Diamlah kau, nggak ada yang kau tahu nini. Padahal anak nama poso orang tua itu bisa saling komunikasi dengan baik. Jadi kalau ada yang kurang, maka mari sulamlah hubungan itu dalam keluarga kita. Suami, istri, anak, dan orang tua harus menyulam hubungan. Kalaupun itu tadinya menekankan tentang apa itu makna Advent. Mungkin anak-anak tidak mengetahui, tidak mengerti. Maka sebagai orang tua memberikan apa itu maksud daripada Advent. Jadi menyulam hubungan dengan keluarga itu sangat baik. Apalagi menyulam hubungan bersama dengan Tuhan Bapak Inang. Jangan pernah lupa. Jangan seperti umat Israel. Ketika senang pun mereka lupa. Ketika susah pun lupa. Ketika tersesak pun mereka melupakan Tuhan. Jadi kapan waktunya untuk Tuhan? Enggak ada. Maka yang ada hanya ratapan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Janganlah seperti itu kita sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Inang, Minggu Advent keempat ini membangkitkan semangat kita untuk melihat kemuliaan Tuhan yang berisi janji keselamatan bagi kita. Baik semasa kita hidup di dunia ini dan juga di hari kedatangannya kembali. Itu sebabnya ketika kita mengatakan salam Advent, Bapak Inang hubani hasomanta, isinya adalah perkataan Allah dan sapaan kita mengatakan kepada sesama. Jadi lang asal Advent, lang Ibu Tohita arti ini. Ingatlah, ketika kita menyapa saudara kita dengan salam Advent, itu berarti kita menguatkan dia, menyampaikan berita sukacita, menanti kedatangan Tuhan penuh dengan kedamaian. Jadi lang adong biar tidak ada lagi takut, tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi kekecewaan, yang ada adalah sukacita damai. Karena dia telah datang, dia telah menyelamatkan kita, yaitu dialah Yesus yang akan kita rayakan nanti malam lewat Natal kita. Maka semangatlah untuk meraih kegembiraan itu Bapak Inang. Karena dia datang membawa keselamatan. Ayo, bergembiralah, bersorak-soraklah, bersukacitalah di dalam kehidupan kita. Anggo bersorak-sorak kita bani goluon Bapak Inang. Yang ada adalah kegembiraan. Maka nantikanlah Natal dengan sukacita. Amin martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, bani hatamuna doma ijalo hanami panorang on. Di Minggu Advent keempat ini, kami sungguh dikuatkan bahwa Tuhan senantiasa bersama, menyertai, dan memberkati kehidupan kami. Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kami. Berkati firman-Mu hari ini Bapa, berkati kami yang sudah mendengarkan, supaya kami boleh memiliki 3 serangkaian kehidupan yang dikatakan di dalam firman hari ini, yaitu Libanon, Karmen, dan Saron. Biarlah ini memotivasi kami,
untuk menjalani kehidupan kami ke depan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Apa yang tidak bisa kami pikirkan, apa yang tidak bisa kami lakukan, ketika kami datang kepada Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Karena Tuhanlah yang berprakarsa untuk memberikan sukacita itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu nama Poso, Bapak Inang, orang tua kami lansia dan Inang Naomi. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan dan kehidupan mereka sehari-hari, supaya jemaat-Mu ini boleh semakin bersuka cita dan melihat kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Berkati juga Tuhan pekerjaan dan kegiatan jemaat-Mu dalam minggu ke depan, supaya jemaat-Mu boleh semakin merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada hari ini, atau yang mungkin karena pergumulan hidup, karena pergumulan ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan juga yang hadir, Tuhan melawat, dan Tuhan juga memberkati mereka. Dan secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk anak terkasih kami, Andreas Munte dan juga Jirei Simaringga. Biarlah Tuhan tetap mengasihi mereka, merangkul mereka, supaya dalam keberadaan mereka, mereka boleh merasakan Natal di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan juga buat keluarga, Tuhan menguatkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita, yang berulang tahun. Kami berdoa untuk nama Poso, Silpie, Anggeriana Sinaga. Kami berdoa untuk Gladys Anastasia Purba. Kami berdoa untuk hamba-Mu Sintua Robertson Saragi. Kami berdoa untuk nama Poso Depi Christmas Wati Damanik. Kami berdoa untuk Inang Natalina Marpaung. Biarlah Engkau juga yang menambahkan sukacita bagi mereka, yang menunjukkan berkat melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Tuhan. Dan kami berdoa khusus buat Inang Natalina Baru Marpaung, Inang Mama Hosea, yang lagi dirawat. Tuhan Yesus, Engkau menjamah tubuh Inang terkasih kami. Engkau memberkati segala obat yang dia konsumsi. Engkau memberkati rumah sakit dan tempat di mana dia terbaring. Mari kuduskan semuanya itu Bapa, supaya Inang kami boleh merasakan pemulihan daripada Tuhan. Berkati juga orang-orang yang mengasihi dia, yang mendampingi dia, bahkan juga bilur-bilur Tuhan di mana dia dirawat, supaya kesembuhan itu boleh terjadi kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang jauh daripada kami Bapa. Engkau melihat jauh ke dalam lubuk hati mereka, ketika mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin rasa rindu ada pada mereka. Mari Tuhan, Engkau rangkul mereka di mana mereka berada, supaya mereka juga boleh bergembira menjalani kehidupan mereka, supaya mereka juga semakin berserah kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat keluarga yang mudik, yang mengunjungi keluarga ke tempat yang jauh. Biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka sampai kepada tujuan, sehingga nantinya juga kembali ke harapan indah ini dengan sehat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak lagi yang kami boleh minta kepada Tuhan, tapi kami percaya bagimu tiada yang mustahil. Tuhan mengetahui apa yang kami butuhkan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan segala dosa-dosa kami, agar kami layak bersukacita di dalam Tuhan, khususnya di dalam memasuki minggu Advent keempat ini. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.
Aima ipatupuhita galanganta, tangarhita malobe hatani na bata nagabi onjolan bata, laho manggalang ay manatar surat bani pasalmen siya plonom ayat 8. Bere na siyam mabani Jahoba hamulyaw ni goranni, buwan na siyam magalangan, masuk mana siyam bani alamanni. Sonari ondos konhita ma galanganta. Inilah ungkapan syukurku, inilah ungkapan syukurku, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pardiar layak janana unjah huban nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu. Halani tongtong do ipasu-pasuham goluh nami. Doma ihasomani ham hanami. Jana ipasu-pasuham horjanami dasubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur. Rodohanami mangondoskon buah ni horjana do pinasu pasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe saja loham magalangan nami on. Bahin hasangapon ni goranmu. Jana mambahin lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas gora ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami on. Amin. Bamusa dokah ni.
Ham na ibata Jehova Bapa nami, bagal ni inholong mo, nadopi patalar hamban nami, mambahen boy hapon hanami, idop ni uhur mo na manong in. Ajari hamma hanami makargahon, apa mamake panorang ni gulong nami na pondokon. Laho mandalan kon harosuk mo, ukap hama uhur nami, marite tondoy na pasing, asitalupa nami manjalohon haluahon, na pinasirsir mo, marite Jesus Kristus si paluhan nami. Amin. Laho mana siyam. Janah baritahon na siyam itonga-tonga ni si pajubegu-begu hamulyaon ni. Itonga-tonga ni bangsa-bangsa halongangan binahen ni ay. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubatan. Janah maidop mauhur ni mangidah kita. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini hubata. Jana ipaso rap madamini bani tondo tabe. Amin. Kondol ma Korea. Oras mau batakan upan. Selamat minggu. Suhur duma diar mardalan ibadata bani minggu advenon. Tuga-tuga oti kubata napardobe ay ma jam 10:30 ibaik kita do perayaan malam Natal. Jadi yang goboy hita haganupan kuria ulang adong na terlambat. Halani acarata hurang lobi 3 jam. Anggoy pukaki dahulu jam 7, ramai itu sampai jam 11 suri gericon. Jadi ase Arab ubata gadupam 10:30 satonga onom ipuka kita mak. Halani bueni acara. Jadi malah suhurta sedikit berbeda perayaan Natal tabani tahunon. Jadi haganupan ay halani pita pasu-pasu di Tuhan ta ase sir-sir mahita roh haganupan. Marsi patugan ubania somanta bahwa 10:30 ipuka hita ma ibadata. Ubani si partugas na liturgi atape drama musikal nama poso atape vokal grup seksi holi ulang adong na terlambat. Ang guboy jam 5 si partugas dong maganupan das igaricon. Ay ma naparlobe baru napaduahon umubani kalender kuriatta. Jadi dumma adong kalender jemaat. Jadi dumma diisi hita. Adong tanggal 25 ribu. Ayo. Oh 30 ribu. Nah, jadi baru 25. Kurang 5 ini. Kurang 5 arti ini dapat gue masuk cetak. Jadi yang gue boy baik kita na limon. Ang wow melima. Nah, adong tolu, adong 2, adong sada. Beri kita ubani keluarga orang tua kirim kita utak. Boy deh. Jadi ase hubung kita panitia ini. Baru napadua adong dua kalender rekod. Jadi rumah ibuan ubani naman dukung Natal Bapak Inang Nabi Kudayawan. Adong lu ibarat kalender. Harganya 50 ribu. Bodoh per puri bayar ay. Tapi buat kena ya. Jadi agak lupa naik. Dan lupa jalan bani ibadah penutupan akhir tahun. Kali-kali terima kasih ma bani asisi monta. Dan malah tur dipilih nyumbatan pendidikan di luar provinsi. Belum ada semua
kita. Jadi, anu panai malasnya bata Korea. Terima kasih belinang bipo nado pada sekolah tadi tuan bata asis juga sagalupan maju bulume aku nadong boleh sio latihan pe boleh latihan. Selain mah asal maju mah kita cepat tugas salaman. Tes 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 tes.